Peran saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Dan bantu yang lemah, yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil, itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawabnya Kapolda. Dan kecil-kecil seperti ini, apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Dan kecil-kecil seperti ini, apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Sosok Widya kini dalam bahaya hingga minta perlindungan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kasus tewasnya pasangan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam kembali jadi sorotan usai warganet ikut melakukan pencarian sejumlah tersangka. Salah satu warganet yang terbilang sangat lantang dalam menyoroti perkembangan kasus tewasnya Vina tersebut, yakni sosok perempuan bernama Widya. Melalui unggahan videonya yang banyak beredar di jagat maya, Widya memberikan sejumlah analisa perihal dugaan motif para pelaku dalam kasus Vina Cirebon. Warganet bernama Widya secara terang-terangan menyebut kematian Vina merupakan efek domino dari kasus perang sindikat narkoba yang melibatkan sejumlah oknum pejabat penting yang dipelopori Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Pasangan Vina dan Eki yang tewas pada 2016 silam akibat perbuatan kawanan geng motor, menurut Widya merupakan distraksi atau pengecohan dari kasus sebenarnya. Hal tersebut dilakukan guna menutupi keterlibatan Ibtu Rudiana dan sejumlah oknum pejabat. Widya menilai proses penegakan hukum terhadap para tersangka dilakukan tanpa mempedulikan aturan. Terkait upaya penyelesaian kasus Vina, Widya katakan sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki memiliki peran kunci. Lantaran banyak memberi pernyataan perihal adanya keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus Vina Eki, Widya mengaku sempat mengalami tekanan. Selain unggahan-unggahan videonya yang berisi tafsiran mendadak hilang atau di-take-down dari peredaran, Widya juga mengaku sempat didatangi orang tak dikenal. Upaya untuk melakukan intimidasi selain kunjungan langsung ke rumah juga dialami Widya melalui sejumlah unggahan video yang bersikap kontra atau penyanggahan. Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh,
Lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Minta tolong nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, Dibantu. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep satu kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Bapak Ibtu, nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk. Maka anak seorang itulah yang menjadi korban sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duaji menilai penyelidikan kasus Vina yang belum terungkap membuat masyarakat bisa menganggap kinerja polisi buruk. Ia membeberkan fakta lemahnya penyidikan awal kasus pembunuhan Vina pada 2016 lalu. Suka tak suka, kita akui bahwa penyidik 2016 adalah kelemahan, sehingga mengakibatkan seperti ini. Kelemahannya tentang membuat DPO, kemudian menangkapkan tersangka, kata Susno kepada TV One. Susno menjelaskan kondisi itu yang membuat penyidik Polda Jabar lebih berhati-hati saat kembali melakukan penyelidikan kasus Vina setelah 8 tahun. Dia mengatakan hal itu bisa terjadi dari penyidikan kepada ayah Eki, Ibtu Rudiana, dan saksi-saksi lain yang mendadak muncul memberikan keterangan. Nah sekarang dengan lebih hati-hati bagaimana pemeriksaan Rudiana, saksi-saksi yang lain untuk Polri mencari saksi-saksi yang lain dari Polri mencari supaya ini membuat terang. Membuat terang itu bagaimana kasus ini dipidana apa tidak. Ternyata pidana. Kemudian siapa pelakunya? Nah, dalam hal menentukan siapa pelaku ini, Polri yang harus hati-hati katanya. Susno Duaji menuturkan kondisi itu yang membuat kasus Vina kembali menjadi perdebatan panjang tentang siapa pelaku sebenarnya.
sebab para terpidana dan berkas narapidana kasus Vina kembali mencuat tidak mengakui perbuatannya hingga mengajukan peninjauan kembali atau PK. Adapun terdapat 7 terpidana yang masih menjalani hukuman seumur hidup dan telah dibebaskan selesai menjalani hukuman. Selanjutnya, penyidik Polda Jabar menetapkan satu tersangka, Peggy Setiawan alias Perong alias Rizky yang sebelumnya masuk dalam pencarian orang. Menurut Susno, dengan polemik penyelidikan kasus Vina itu membuat pandangan negatif masyarakat terhadap Polri. Sekarang ini kan lagi terpuruk dihantam oleh publik ya. Aku merasa karena saat ini Polri juga mengambil langkah yang tepat. Apa langkah yang tepat kalau memang kita kembali ke Peggy saja tersangkanya? Kalau memang tersangka ini tidak cukup bukti hanya berdasarkan saksi-saksi saling bertentangan. Kalau hanya saksi saja 1000 jumlahnya hanya satu nilainya. Harus didukung keterangan lain atau bukti lain seperti yang didengungkan selama ini. Scientific Crime Investigation ungkapnya. Upaya untuk mengungkapkan kebenaran dalam kasus ini semakin berkembang dengan sorotan yang semakin tajam terhadap kasus yang melibatkan beberapa pihak. Keterlibatan Ibtu Rudiana dan yang diberitakan terlibat dengan bandar narkoba bersama para pejabat tinggi kini kehilangan jejak. Keluarga Eki menjadi fokus yang menjadi pertanyaan besar dalam upaya pencarian keadilan atas kasus yang mengguncang masyarakat ini. Semoga proses penyidikan dan pemeriksaan yang dilakukan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan adanya sorotan dan desakan dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini dapat terungkap dengan baik dan menemukan kebenaran yang sebenarnya.